Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Bisamlo, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari praktikum kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 5 yaitu ADC. Tugas ini dari mata kuliah praktikum sistem embedded. Oke. Ini adalah pengertian dari ADC. Pengertian dari ADC ini adalah analog to digital converter atau ADC merupakan suatu fitur pada microcontroller yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog seperti tegangan dari sensor suhu, potensiometer, dan sensor cahaya memiliki nilai yang berubah secara kontinu sehingga tidak dapat langsung diproses oleh sistem digital. Oleh karena itu, ADC digunakan agar data analog dapat dibaca, dikonversi, dan diolah oleh mikrokontroler seperti STM32, ESP32. Dengan adanya ADC, perubahan nilai tegangan dari sensor dapat diterjemahkan menjadi data digital berupa nilai numerik yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem. Nah, fungsi ADC pada STM32 dan ESP32. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca data analog dari sensor atau potensiometer menggunakan mikrokontroler STM32 dan ESP32. Data analog yang masuk akan dikonversi menjadi nilai digital sehingga dapat ditampilkan pada serial monitor, maupun digunakan sebagai input untuk proses pengendalian sistem secara otomatis. ADC memiliki peranan penting dalam sistem embedded system karena sebagian besar sensor yang digunakan menghasilkan sinyal analog. Sinyal tersebut harus melalui proses konversi terlebih dahulu agar dapat dipahami dan diolah oleh mikrokontroler. Dengan adanya ADC, mikrokontroler seperti STM32 dan SP32 mampu membaca perubahan nilai dari sensor secara akurat dan menggunakan untuk berbagai kebutuhan aplikasi seperti monitoring, pengukuran, dan sistem kontrol otomasi. Nah, konsep dasar ADC. ADC bekerja dengan cara membaca besar tegangan input, kemudian mengubahnya menjadi nilai digital berdasarkan nilai resolusi ADC yang dimiliki oleh mikrokontroler. Semakin besar tegangan input yang diterima, maka semakin besar pula nilai digital yang dihasilkan oleh ADC. Pada mikrokontroler STM32 dan SP32, nilai hasil konversi ADC dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti monitoring data sensor, pengendalian aktuator, serta penerapan sistem Internet of Things atau IoT. Dengan memanfaatkan ADC, perubahan sinyal analog dari lingkungan dapat diterjemahkan menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller untuk menjalankan fungsi tertentu secara otomatis. Resolusi ADC menunjukkan tingkat ketelitian ADC dalam mengubah sinyal analog menjadi digital. STM32 umumnya memiliki ADC 12 bit dengan rentang nilai 0 sampai 4095. Sedangkan SP32 juga memiliki ADC hingga 12 bit. Semakin tinggi resolusi DC, maka hasil pembacaan akan semakin detail dan akurat karena pembagian level tegangannya semakin kecil. Nah, rumus resolusi ADC ini, resolusi sama dengan VRF per N. Keterangannya VRF dengan referensi, N adalah jumlah bit ADC. Nah, ADC pada STM32 dan ESP32. STM32 merupakan mikrokontroler yang memiliki fitur ADC internal dengan kecepatan dan akurasi yang baik. ADC pada STM32 sering digunakan dalam aplikasi industri, robotika, dan sistem kontrol. Pada praktikum ini, STM32 digunakan untuk membaca nilai analog dari potensiometer, kemudian menampilkan hasil pembacaan dalam bentuk digital melalui serial monitor. SP32 ini merupakan mikrokontroler yang mendukung konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth serta memiliki fitur ADC internal. ADC pada STM32 banyak digunakan pada sistem IoT untuk membaca data sensor analog dan mengirimkan melalui jaringan internet. Dalam praktikum ini, SP32 digunakan untuk membaca nilai tegangan analog kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi digital. Kelebihan penggunaan STM32 dan SP32.
STM32 memiliki kelebihan pada kecepatan proses, kestabilan ADC sehingga cocok digunakan pada sistem industri dan kontrol otomatis. Sementara itu, SP32 memiliki kelebihan berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang mendukung sistem IoT. Kedua mikrokontroler tersebut sangat cocok digunakan dalam praktikum ADC karena mudah diprogram dan memiliki performa yang baik. Nah, kesimpulannya, ADC merupakan fitur penting pada STM32 dan SP32 yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca data analog dari sensor atau potensiometer kemudian menampilkan dalam bentuk digital. Penggunaan ADC sangat penting dalam sistem elektronika, otomasi, dan Internet of Things karena memungkinkan mikrokontroler memahami data dari lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga praktikum dan materi mengenai ADC ini menggunakan STM32 dapat menambahkan pemahaman mengenai sistem elektronika digital dan mikrokontroler. Oke, cukup itu aja penjelasan dari saya untuk PPT-nya. Kita lanjut ke video waktu praktikum. Ini untuk DHT22. Nah, di sini di programnya ini memakai DHT. Serial monitornya ini bawah. Nah, suhu kelembapan, suhu ini 64%. Terus kalau kita diangetin jadi 70, 77, kelembapan 28. Terus kita lanjut ke yang ini. Nah, ini ADC-nya. Dari floatnya. Nilai ADC-nya berapa voltnya di serial monitornya kita tampilkan. Lanjut ke yang pot biasa. Ini adalah 3,3 dari nilai ADC. Nah, di pin 32 coba kita putar di potensionya. Nah, ini menentukan hasil nantinya. Nah, itu di serial monitornya nanti akan menyesuaikan juga. Terus kita ke pot dengan LED. Nih, sini serialnya. Terus kalau kita semakin besar maka lampu LED semakin terang, dan begitu pun sebaliknya, kalau kita potensiometernya dikecilin maka semakin redup. Nah, mungkin cukup itu aja penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.